Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Baik, di sini saya akan membuat video hands-on yaitu untuk lab 5.1.9 yaitu investigate STP loop prevention. Jadi ini ada topologinya yang menggunakan STP. Sebentar. Ini objectives-nya, yaitu tujuannya. In this lab, you will observe spanning tree, port states, and with the spanning tree convergence process. Yang artinya, jadi dari lab ini kita akan mengamati status port spanning tree dan menyaksikan proses konvergensi spanning tree. Describe the operation of the spanning tree protocol. Explain how spanning tree protocol performs switching loops while allowing redundancy in switch network. Jelaskan operasi spanning tree protocol dan bagaimana spanning tree protokol ini mencegah loop peralihan sekaligus mengizinkan redundansi dalam jaringan yang dialihkan. Jadi saya akan menjelaskan apa itu STP terlebih dahulu. STP itu adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol, yaitu protokol jaringan yang digunakan pada switch untuk mencegah terjadinya looping saat ada jalur redundan di jaringan, seperti ini ya. Terus looping ini bisa terjadi jika data terus berputar tanpa henti antar switch, menyebabkan jaringan macet atau down. Jadi dengan STP, switch akan memilih satu jalur utama untuk mengirim data dan memblokir jalur lainnya sebagai cadangan. Kalau jalur utamanya terputus, STP akan mengaktifkan jalur cadangan secara otomatis sehingga jaringan tetap bisa berjalan tanpa gangguan. Seperti itu. Langsung ke backgroundnya terlebih dahulu deh. Backgroundnya, jadi dalam kegiatan ini kita akan menggunakan paket tracer ini untuk mengamati operasi spanning tree protocol dalam jaringan sederhana yang memiliki jalur redundan. Untuk instruksinya pada part 1 yaitu observe convert spanning tree instance. Jadi itu verify connectivity. Kita akan mencoba ping dari PC1 ke PC2, yaitu kita buka command prompt. Di sini ping PC2 ping 168.1.1.101. Oke, enter. Ini replay from berarti sudah sukses. Selanjutnya step yang kedua, kita akan view spanning tree status on and switch, yaitu melihat status spanning tree pada setiap switch dengan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1. Ini akan saya copy. Terus untuk mengumpulkan informasi tentang statusnya, jadi kita akan membuka switch 1 terlebih dahulu ya. Switch 1 di sini enable, terus langsung ke show spanning tree VLAN 1. Di sini dapat kita lihat ini adalah interface dan role-nya bagaimana. Ini disuruh statusnya ya, statusnya FWD atau BLK gitu. Terus rootnya itu root bridge, rootnya apakah iya atau tidak gitu ya. Jadi untuk yang ini statusnya, untuk yang switch 1 terlebih dahulu yaitu Gigabit Ethernet 0/1 yaitu FWD, dan ininya adalah FWD. FWD juga untuk di Gigabit Ethernet 0/2 FWD ya. Terus root bridge-nya yaitu yang
root bridge-nya yaitu untuk switch 1 yaitu no gigabit ethernet 0/1 dan 0/2 juga no root bridge-nya. Kemudian ke S2 masuk ke S2, di S2 ini enable, terus masukkan perintahnya yaitu show spanning tree VLAN 1. Di sini yaitu statusnya untuk gigabit ethernet 0/1 ini FWD ya, FWD, terus S2-nya S2 gigabit 0/2-nya FWD juga. Terus kalau root bridge-nya yes, ini ya, yes. Ini untuk di switch 0/1 yes, 0/2 juga yes. Lalu ke S yang ketiga, kita lihat enable, lalu klikkan perintahnya show spanning tree protocol. Nah, untuk di sini status pada 0/1 di switch 3 yaitu FWD, terus root bridge-nya yaitu yes. Tetapi pada gigabit ethernet 0/2 ini BLK ya, berarti dia di blok karena ada jalur lain yaitu menggunakan jalur sini. Jadi kalau misalnya dari PC 1 itu ke switch 1 lalu ke switch 2, dia tidak melewati switch 3 agar tidak looping. Terus BLK ini terus rootnya itu no root ya. Di sini jadi paket tracer ini menggunakan lampu tautan yang berbeda pada salah satu koneksi antar saklarnya. Nah, ini di sini ini yang BLK ya, yang di blok. Terus ini what do you think this link light means? Artinya menurut Anda apa arti lampu yang berwarna oranye ini? Lampu berwarna oranye ini menunjukkan bahwa port tersebut tidak meneruskan frame karena berada dalam status spanning tree, yaitu dalam kasus ini statusnya diblokir gitu. Terus what path will frames take from PC1 to PC2, yaitu jalur yang diambil dari frame pada PC1 ke PC2, yaitu mereka dari PC1 yaitu ke S1 karena ini diblokir. Jadi menggunakan jalur yang sebelah sini yaitu S1 langsung ke S2, tidak ke S3 dulu. Jadi S1 ke S2 lalu barusan ke PC2. Terus why do you frame not level through S3? Mengapa frame tidak berjalan melalui S3? Karena yaitu pada rentang ini telah menempatkan port gigabit 0/2 pada S3 ini, switch 3 dalam mode diblokir gitu. Jadi tidak ada frame yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Lalu pertanyaannya terakhir ini, why has spanning tree placed a port in blocking state? Mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Jadi jika semua port dapat meneruskan frame, akan terbentuk looping switch di jaringan. Di sini akan terjadi looping. Nah, looping ini dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam mengirimkan paket datanya gitu. Terus untuk yang part kedua yaitu observe spanning tree convergence. Jadi di step yang satu ini kita akan remove the connection between S1 dan S2. Kita open CLI terlebih dahulu di switch 3 ya. Kita ke switch 3. Di switch 3 ini kita ketikkan perintah show spanning tree seperti yang tadi. Show spanning tree VLAN 1. Oke, sama ya. Spanning tree VLAN 1. Terus tutup CLI-nya. Kita akan hapus
yaitu kabel yang menghubungkan dari switch 1 ke switch 2. Nih connectionnya itu dihapus. Jadi ini di sini akan saya hapus. Oke, sudah terhapus. Lalu jika sudah terhapus seperti ini, lalu step yang kedua yaitu observe spanning tree configuration, yaitu kita ke command from CLI pada switch 3 dan menjalankan perintah ini show spanning tree. Sama seperti yang tadi kita lihat apakah berubah. Sebentar, ini ya dicepatkan saja. Nah, ini sampai kabel yang tadinya gigabit Ethernet 0/2 ini, yang tadinya oranye berubah menjadi hijau. Lalu di sini akan perintah. Nah, ini. Jadi tadinya kan mana? Ini dia. Pada gigabit Ethernet 0/2 ini BLK diblokir gitu ya portnya. Tetapi pada saat belum sudah saya hapus ini connection antara S1 dan S2, itu tuh dia karena masih menghubungkan, jadi statusnya menjadi list. Mungkin lagi membaca ya, listener kali ya. Terus ketika sudah saya percepat untuk waktunya gitu agar dia cepat terhubung, jadinya port gigabit Ethernet 0/2 di switch 3 ini berubah menjadi warna hijau. Dia menjadi FWD yang menandakan bahwa sudah aktif gitu. Terus jika sudah aktif, di sini ada pertanyaannya. What do you see happen to the status of the gigabit 0/2 port daring this process? Apa yang kita lihat ketika statusnya seperti tadi status port pada gigabit Ethernet 0/2 ya. Jadi mula-mula yaitu seperti yang saya tunjukkan tadi. Mula-mula BLK-nya itu LSN terlebih dahulu ya. Listening kalau nggak salah. Oh iya benar. Listening terlebih dahulu, dia akan membaca, kemudian seharusnya kalau with listening ini seharusnya ada LRN terlebih dahulu di learn, dia mempelajari data-datanya gitu, terus barusan FWD ini untuk meneruskan yaitu pakai data. Jadi yang tadinya koneksinya dari PC 1 switch 1 langsung ke switch 2, ini jadinya PC 1 ke switch 1 lalu melewati switch 3 terlebih dahulu, terus ke switch 2 barusan paket datanya itu pingnya sampai ke PC 2 seperti itu. Jadi di sini you have observed the transition on port status that occurs as a spanning tree port move from blocking to forwarding state. Jadi kita telah mengamati transisi dalam status port yang terjadi saat port spanning tree berpindah dari status pemblokiran ke status penerusan, yaitu FWD. Terus yang C ini kita akan memverifikasi pinjin from PC1 to PC2 apakah berhasil. Oke, itu kita ping lagi apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Terus ada pertanyaan, are any ports showing an orange line like that indicates that the port is in a spanning tree state other than forwarding? Why or why not? Jadi apakah port yang menunjukkan lampu tautan oranye yang menandakan port tersebut dalam status spanning tree selain penerusan? Mengapa
Ya, mengapa tidak gitu. Jadi tidak ada lampu penghubung yang berwarna oranye lagi yang ditampilkan karena jalur tersebut tidak lagi redundan dalam jaringan. Seperti itu karena koneksi S1 dan S2 ini sudah dihapus. Mungkin untuk paket tracer 5.1.9 investigate STP loss prevention cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.